Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk memulai ta'lim kita, sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan mujizat daripada suratul Fatihah, Allah senantiasa memberkahi, merahmati, meridhoi kehidupan kita semuanya. Dengan kita diberikan panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat, dikuatkan iman Islam kita sampai akhir hayat. Kemudian kita dijauhkan dari berbagai macam bentuk musibah, bencana, wabah, fitnah, atau hal-hal yang tidak diharapkan dan diinginkan oleh kita semuanya. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, keturunan kita soleh dan solihah, rizki kita banyak berkah melimpah, semua usaha yang dijalankan oleh Jemaah Nurul Ilmi diberikan kelancaran, kemajuan, keberkahan, bisa menghasilkan rizki yang membawa kebahagiaan hidup dunia sampai yaumil akhirat. Kemudian kita doakan orang tua kita, baik ibu ataupun bapak, mertua, suami, istri, kakak, adik, anak, mantu, cucu, semuanya, daripada kerabat famili kita dan juga para pewakaf daripada Mushola Nurul Ilmi, semoga mereka yang sudah tiada Allah bahagiakan di alam barzah sana dengan diampunkan dosa dan kesalahannya, diluaskan, diterangkan kuburannya, Allah tetapkan kuburannya menjadi bagian dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita doakan orang tua kita yang masih ada, semoga Allah sehatkan, panjang umur, makin taat ibadah kepada Allah, dan apabila suatu saat mereka sampai pada batas ajalnya, semoga bisa menghadap Allah, termasuk kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Semua yang sakit dari Jemaah Nurul Ilmi, berat ataupun ringan, zahir maupun batin, apapun itu bentuk penyakitnya, semoga diangkat oleh Allah, diberikan kesehatan kesembuhan yang sempurna, tidak ada kurang suatu apapun. Hajat, niat, maksud, keinginan, cita-cita dari semua jemaah, semoga berkat kemuliaan pengajian kita, mujizat suratul Fatihah, Allah kabulkan, Allah ijabahkan, dan Allah hasilkan semuanya. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dzurriyyati susan ma'alif kitab Riyadhus Shalihin, nafanallahu bi ulumi wa karami bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan kajian hadis Riyadhus Shalihin dengan bab islah atau mendamaikan orang yang bermusuhan
atau bersengketa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, la khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bisodaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Allah Ta'ala berfirman, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat makruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. An-Nisa ayat 114. Dalam ayat ini Allah memberitahukan tidak ada nilai kebaikan di saat kita banyak bicara, di saat kita banyak ngobrol, di saat kita banyak berbisik-bisik. Apabila itu berbisik-bisiknya tidak ada artinya, ngobrol tidak ada manfaatnya, kecuali apabila itu ngobrol, bisik-bisik, kemudian bicara untuk menyuruh bersedekah, untuk menyuruh berbuat makruf, atau menyeru untuk melakukan suatu perdamaian antara sesama manusia. Nah, jadi jemaah, nilai daripada ucapan yang kita lakukan, nilai daripada perkataan yang kita lontarkan, itu akan dinilai dari apa yang kita ucapkan tersebut ada manfaatnya atau tidak. Banyak kita bicara, banyak kita ngobrol, banyak kita itu menyampaikan kata-kata, tapi apabila kata-kata itu tidak ada menyeru pada kebaikan, menyeru untuk melakukan suatu amal soleh, itu sia-sia. Nah, maka oleh karena itu pastikan di saat ibu pada ngobrol, bapak pada bicara, pastikan dalam pembicaraan itu ada kalimat, ada kata, ada ucapan yang ngajak pada kebaikan. Umpamanya ada arisan, ada kerja bakti dan yang lainnya. Bu, jangan lupa nanti setiap malam Sabtu ada pengajian. Yuk kita ngaji. Kapan lagi? Mumpung masih ada umur, mumpung masih ada waktu. Ntar kalau kita abaikan pengajian, didatangin Om Kiron. Ya, Om Kiron apa Omikron? Om Kiron gitu kan. Nah, mumpung masih ada kesempatan, nah itu ngajak pada kebaikan. Jangan hanya ngobrol, ngaler, ngidul, ngulon, ngetan, tidak ada menyeru pada kebaikan, maka semua perkataan itu tidak ada nilainya. Padahal setiap kata yang keluar dari kita itu akan ada pertanggungjawabannya. Kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jika kalian beriman kepada Allah, percaya hari kiamat akan terjadi, falyakul khairan, berkatalah yang baik. Mana berkata yang baik di sini? Perkataan kita ada manfaat, ngasih tahu kebaikan kepada orang lain. Tahu nggak? Besok hari Selasa kita sudah masuk tanggal 1 Rajab. Kita banyakin doa, kita mohon kepada Allah
Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ya Allah, berkahi hidup kami di bulan Rajab, berkahi pula hidup kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Amin. Banyakin. Nah, maka obrolan itu bermanfaat. Maka itu ada nilai baik. Ada nilai baik. Kita banyakin istighfar masuk bulan Rajab tersebut. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Habis maghrib, habis subuh minimal 70 kali. Minimal 70 kali. Banyakin. Dengan banyaknya istighfar, Imam Wahab bin Munabbih mengatakan, dengan beristighfar seperti itu Allah akan haramkan yang namanya neraka menyentuh kulit kita. Amin. Kan kalau ngobrol begitu enak. Ini yang diobrolin tahu dangdutan di mana ya? Yang ada gitu kan. Yang ada campur sarian di mana? Jadi ngobrol itu akan dipertanggungjawabkan. Kata Nabi, kalau percaya Tuhan kalian Allah, kiamat akan digelar, pastikan bicara yang baik. Kalau nggak bisa bicara yang baik, diam. Udah mending diam saja. Ini 1 jam ngobrol, nggak ada manfaat-manfaatnya. Suka ada nggak model begitu, Bu? Ada. Ada nggak, Pak? Ada. Nggak ada di sini, nggak ada. Tahu kalau depan rumah masing-masing. Iya, tahu. Nah, maka manfaatnya ngaji itu ada yang nasihatin, ada yang ngasih tahu, ada yang ngasih arahan. Coba kalau nggak datang ke pengajian, siapa yang mau ngarahin kita? Bapak nggak ada. Ada juga bapak gak ngerti agama, boro-boro nasehatin kita. Malah bapaknya yang kudu dinasehatin, gak pernah ke masjid-masjid. Kan ada model begitu. Tuh, datanglah ke pengajian, manfaatin. Mumpung ada pengajian, mumpung ada majlis ilmu, mumpung ada waktu yang senggang. Suatu saat kita pingin ngaji, tapi sudah nggak ada pengajiannya, nggak bisa ngaji. Suatu saat kita betul-betul ngebet bikin ngaji, tapi sudah nggak ada majelis taklimnya, kan bingung. Nah, mumpung ada, mumpung masih sehat, kemudian mumpung masih ada waktu, manfaatin. Jadi Bu, Bapak, kalau ngobrol itu ya ngalir ngidul wajar, nama juga manusia. Tapi pastikan di saat ngobrol itu masukkan sebuah ajakan, sebuah nasihat. Kita bicara tentang sedekah, bicara tentang ma'ruf, atau kita bicara tentang islah, mendamaikan dari orang-orang yang bermusuhan di antara tetangga, di antara saudara. Nah, itu ada kebaikan dalam pembicaraan tersebut. Maka Allah yang memberitahukannya, la khairu fi katsirin min najwahum, tak ada kebaikan sedikit pun dari bisik-bisiknya kalian, bisik-bisiknya mereka, obrolan mereka, kecuali kalau di dalamnya ada ngajak berbuat baik, ngajak ngaji, sedekah, berbuat islah untuk mendamaikan teman dengan teman yang lain. Nah, baru ada nilai kebaikan. Jadi ingat, jangan terlalu banyak bicara kalau memang tidak ada artinya, karena akan dipertanggungjawabkan. Insya Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wasulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik, islah itu lebih baik. Melakukan damai, melakukan genjatan senjata
itu lebih baik. Kan ada gencatan senjata, udah taruh dah senjatanya, udah kita damai. Itu lebih baik dibandingkan kita terus menyimpan dendam di hati. Itu lebih baik dibandingkan kita menyimpan kebencian kepada orang lain. Adanya dendam di hati, adanya kebencian di hati, itu akan menghalangi kebaikan-kebaikan yang ingin kita kerjakan. Betul nggak? Contoh, ibu mau ngaji nih ke Nurul Ilmi. Pas masuk, mau pertama ngaji, mau ikutan, mumpung masih hidup. Pas di pintu ngelihat, udah dia lagi. Kan gitu. Suka ada pada begitu? Enggak ada. Dia nih. Oh enggak ada, malas. Balik lagi tuh. Padahal udah di pintu majelis. Tapi karena punya kebencian kepada seseorang, balik lagi. Padahal malaikat itu sudah pada ngangkat tangan, mau nuangkan berkah, mau nuangkan minta pengampunan untuknya. Dia balik lagi gara-gara ada menyimpan kebencian di hati. Buang bu kebencian, karena akan menghalangin kebaikan. Ngalangin kebaikan. Bawa onde-onde sekardus. Mau sedekah nih, ke musola. Pas mau arah ke musola, ada orang yang nggak didemenin, lagi ngobrol musola. Ada lagi dia dah. Jadi dah, akhirnya ditaruh tuh, ditungguin intip lagi, masih ada juga. Intip lagi, masih ada juga. Nah udah nyuci dulu dah, nyuci dulu. Diintip lagi beres cuci, masih ada juga. Coba bikin susah sendiri. Akhirnya sampai bubarnya tuh taklim, karena ada orang yang dibencinya tetap depan musola, gak jadi dikirim. Dia ketiduran, pas bangun pagi-pagi itu onde-onde udah gak ada di kardus. Dibawa tikus ternyata. Sia-sia gara-gara menyimpan kebencian. Jangan, mendingan Islam, mendingan damai. Untuk apa kita menyimpan dendam? Untuk apa kita menyimpan kebencian? Itu akan nyusahin diri kita sendiri. Betul apa enggak? Ini suka ada di Tanjung Priuk model begitu. Di sini juga ada, di sini. Iya, itu nyiksa diri, masya Allah, nyiksa diri. Iya, udah Gojek udah nungguin di depan udah nungguin, udah telepon dia tunggu sebentar. Padahal dia muter ke depan. Oh enggak, tuh nyiksa diri gara-gara punya kebencian di hati kepada orang lah. Coba kalau nggak ada kebencian, enak-enak aja hidup. Betul. Maka kata Allah, wasulhu khair. Berdamai itu adalah kebaikan. Islah itu adalah merupakan hal yang sangat baik dibandingkan kita bermusuhan. Nah maka kalau hidup pingin nyaman, hidup pingin enak, jangan punya musuh. Jangan punya musuh. Punya musuh satu itu terlalu banyak. Punya teman 1000 itu kurang. Kita punya musuh satu saja dibikin susah hidup. Dibikin pusing hidup. Jadi terlalu banyak punya musuh satu. Alias jangan punya musuh. Islah saja kalau ada orang yang nyakitin kita, ada orang yang membenci kita, udah kita selesaikan dengan baik. Wasulhu khair. Berdamai itu lebih baik dibandingkan kita menyimpan kebaikan. Di sini ada yang benci-bencian, ada nggak? Yang diam-diaman ada nggak?
Ya ada orang lagi pada ngaji, pada diam-diam. Gitu. Janganlah. Insya Allah. Nanti kalau ke bawah mati, diam-diaman itu didiamin sama Allah. Nangis dah udah kita, didiamin sama Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Allah Ta'ala berfirman, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan kalian di antara sesama kalian. Tuh. Allah menyuruh, bertakwalah, takutlah kalian kepada Allah. Kan takwa itu takutlah kalian kepada Allah. Kalau benar kalian takut kepada Allah, maka pastikan wa aslihu data bainikum, maka perbaikilah hubungan di antara sesama kalian. Kalau benar kalian takut sama Allah, maka perbaiki hubungan kalian dengan saudara, perbaiki hubungan kalian dengan tetangga, perbaiki hubungan kalian dengan teman. Kalau benar takut kepada Allah. Kecuali ibu, kecuali bapak nggak takut sama Allah, terserah. Mau berantakan hubungannya, mau dendam sama siapa. Tapi ingat, di saat kita memutuskan tali persaudaraan, di saat itu pula Allah akan memutuskan tali rahmatnya untuk kita. Di saat Allah putuskan tali rahmatnya untuk kita, habis kita ini dalam hidup. Kenapa? Karena rahmat itu merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Kalau kita mutusin tali persaudaraan nih Pak, maka Allah akan mutuskan tali rahmatnya dengan kita. Kita mutusin saudara, sebenarnya kita sudah mutusin tali yang menyambungkan diri kita dengan rahmat Allah. Habis kita. Karena rahmat Allah itu hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Kita bisa ada di musola nih sekarang bukan karena sehat, bukan. Karena apa? Karena Allah berikan kasih sayangnya kepada kita, karena rahmat Allah. Buktinya ada orang yang sehat tapi gak ada di musola. Betul? Kita bisa datang ke musola, ke pengajian itu bukan karena dekat dengan rumah pengajiannya, bukan. Tapi karena rahmat. Buktinya banyak orang yang dekat pengajian, dekat majlis, dekat musola, dekat masjid, tapi nggak ada di pengajian. Ada nggak pada gitu Pak? Ada nggak Bu? Nggak ada di sini. Nggak ada satu. Jadi kita ada di sini karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Sampai Nabi katakan, masuk surganya seseorang itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Sementara Allah katakan dalam surah Al-A'raf 56, inna rahmat Allah qaribun minal muslimin. Sesungguhnya rahmat Allah itu begitu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Setiap kali kita melakukan kebaikan, maka di balik kebaikan itu ada peluang besar kita mendapatkan rahmat Allah. Sekecil apapun itu kebaikan, di balik kebaikan itu ada peluang kita untuk dapatin rahmat Allah. Bagaimana kalau kita yang dilakukan memutuskan tali persaudaraan? Nggak ada peluang untuk dapat rahmat Allah. Maka tertutup bagi kita untuk mendapatkan surganya. Makanya kata Allah, fattaqullah wa aslihu data bainikum. Takutlah kalian kepada Allah, dan jika kalian benar takut kepada Allah, perbaikilah hubungan di antara sesama kalian. Oh. Insya Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minun ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain adalah bersaudara. Karena antara mukmin dengan mukmin lain itu bersaudara, fa aslihu baina akhwaikum, maka
Karena itu damaikanlah kedua saudaramu tersebut. Jika ada orang mukmin, orang muslim pada bermusuhan, maka tampillah kita ke depan untuk mendamaikannya. Deketin orang ini, omongin. Deketin yang dimusuhinnya, omongin. Maka mereka itu bersaudara. Nah, kita datang di tengah-tengah mereka untuk mendamaikannya. Itu adalah sebuah kebaikan amal soleh. Nilainya sangat tinggi sekali karena kita menyatukan saudara dengan saudara yang lain. Jadi antara kita ini sesama muslim bersaudara. Nah, maka oleh karena itu mendamaikan orang yang bersengketa ini merupakan bagian daripada amal soleh yang akan mendapatkan nilai kebaikan. Setelah damai tersebut mereka berubah menjadi baik. Nah, kebaikan-kebaikan itu akan ngalir kepada kita karena kita yang mendamaikannya. Suami istri, kakak adik, paman bibi, kemudian tetangga, siapa saja. Kalau ada yang bersengketa sesama muslim, bersengketa sama mukmin, maka damaikanlah. Itu ada amal soleh bagi kita. Insya Allah. Lanjut, hadis yang pertama, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fi syamsu ya'dilu baina isnaini sadaqatun wa yu'inu rajula fi dabbatihi fa yahmiluhu 'alaiha wa yarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu thayyibatu sadaqatun wa bi kulli khatwatin yamshiha ila salati sadaqatun wa tumitul adza an tariqi sadaqatun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap persediaan manusia itu persendian manusia itu harus bersedekah setiap hari, di mana pada hari itu matahari masih terbit. Mendamaikan dua orang yang sedang bersengketa adalah sedekah. Membantu seseorang untuk mengangkatkan atau menaikkan barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah untuk menuju ke tempat sholat adalah sedekah. Dan menyingkirkan gangguan yang berada di tengah jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis yang pertama dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, setiap tulang yang ada di tubuh kita seyogianya disedekahin. Setiap sendi yang ada di tubuh kita ini harusnya disedekahin. Ini ada tulang-tulang, ada ruas-ruas yang ada di tubuh kita. Berapa banyak ruas tulang di tubuh manusia? Pernah ngitung, Bu? 360 ruas tulang. Nanti ke depan ada 360 ruas tulang. Kalau kurang percaya, coba pulang aja dicopot-copotin. Ada nggak tuh 360 ruas tulang? Nah, 360 ruas tulang ini seyogianya kudu disedekahin. Dan harus bersedekah. Lalu apa? Supaya apa ini tulang-tulang bersedekah ataupun disedekahin? Supaya selamat
Dikarenakan tulang belulang tidak patah, tulang belulang itu tidak pecah, tulang belulang itu tidak hancur, merupakan suatu kenikmatan. Tuh, suatu kenikmatan. Nah, maka wujud daripada rasa terima kasih dari tulang-tulang tersebut, maka kudu bersedekah. Salah satu bersedekah itu wujud dari rasa terima kasih. Supaya apa? Supaya terhindar daripada musibah dan diberikan nikmat berikutnya dengan syukur tersebut. Lalu bagaimana cara bersedekah atau mensedekahi sendi-sendi tersebut? Maka dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Tuh, kata Nabi, ini ngaji, kita ini lagi bersedekah. Bersedekah atau menyedekahi daripada tulang belulang yang ada di tubuh kita. Jadi kebaikan yang kita lakukan kan tidak lepas dilakukan oleh tulang belulang. Nah, ini menjadi bagian rasa syukur dari tubuh kita yang isinya ada tulang belulang kepada Allah dengan dipakai ngaji. Betul? Nah, insya Allah tulang ini akan makin dijaga oleh Allah dan terus diberi nikmat oleh Allah. Karena kita syukuri dengan dipakai melakukan kebaikan. Kemudian kata Rasul, mendamaikan. Kalau ada yang bersengketa antara teman dengan teman, tetangga dengan tetangga, itu pun akan menjadi sedekah bagi tulang belulang kita. Kenapa? Kita mendamaikan orang yang bermusuhan, kita datang. Maka kita datang itu bukan daging doang, bukan kulit doang, atau pala doang gelinding. Maka kita membawa semua persendian tulang belulang kita. Dan itu dipakai kebaikan, mengislahkan orang yang bersengketa. Itu sebuah wujud rasa syukur dari tulang belulang yang dikomandani oleh kita untuk menjaga kita aman dan untuk menambah kenikmatan ke depan. Nah, itu sedekah tuh, Bu. Sedekah tuh, Pak. Bahkan kata Nabi, membantu teman di saat naik ke atas kendaraannya itu pun sedekah. Mau naik Heru nih, jangan, diangkat kakinya Bapak nih, wah diangkat tuh kan, sedekah tuh nih. Betul? Ya kadang-kadang kan kalau yang bobotnya 200 kiloan mau naik ke atas kendaraan berat, Pak. Betul nggak, Bu? Nah, kita bantu, itu sedekah. Kita pulang dari pasar, ada nenek-nenek miring jalannya tuh, miring sebelah. Kenapa? Ternyata ada teng-tengan berat banget. Ibu hanya beli kerupuk doang sebungkus. Nah, Nek, sini saya aja yang bawa, diteng-teng sama kita sampai ke rumah. Itu sedekah. Yang neng-teng siapa? Tangan kita. Di dalam tangan ada persendian tulang. Itu sedekah. Jadi secara tidak langsung kita menjaga aman daripada bahaya dengan kita bersedekah kepada orang lain bentuk kebaikan. Maka yang dijaganya tubuh kita, tulang belulang kita, dan wujud syukur bahwa itu tulang belulang yang masih ada di tubuh kita masih aman, maka akan menambah nikmat ke depan. Itu nolong orang tuh. Kita kadang-kadang ada nenek-nenek lewat diliatin doang. Lihat tuh nenek-nenek. Nih jatuh diliatin nih, diliatin. Astagfirullah. Malah dilihat. Jangan sedekah. Jadi kalau ada peluang yang orang kudu dibantu, dia. Ayo kita sedekah. Sedekah dengan tenaga. Macam ragam kata Nabi sedekah itu. Menaikkan bawaan orang itu pun sedekah. Kemudian wal kalimatu thayyibah sedekah. Bicara yang baik pun itu sedekah. Senyum pun sedekah, kata Nabi. Ibu mau pada kemana? Itu kan perkataan baik, sedekah. Lu pada kemana lu? Pada mikir, udah pada tua begini. Nah, kan itu menyinggung perasaan orang lain. Bu,
Udah pada tua renta kok seperti itu, pada kemana? Gitu. Kan bicaranya yang baik sama, tapi beda sentuhannya. Berkata yang baik, kalimatut thayyibah sedekah. Ternyata bicara baik itu sedekah. Wa bi kulli khatwatin yamsiha ila shalah sedekah. Satu langkah menuju masjid untuk sholat itu sedekah. Tuh, dari rumah ibu ngelangkah ke musola mau ngaji sedekah. Ke masjid mau ngaji sedekah. Waktu mitul ada anitorik sodako, bahkan ngambil duri di jalan. Waduh, ada duri, diambil, ditaruh di tempat yang aman, itu pun sedekah. Dan sedekah itu wujud daripada sendi yang ada di tubuh kita, kan gerak semuanya itu. Nah, ini disedekahin sendi yang ada di tubuh kita. Jadi dengan sedekah akan terpelihara dari musibah. Kemudian melakukan kebaikan, tanda bersyukur akan mengundang nikmat-nikmat berikutnya ke depan. Tuh, itu berbuat baik. Jadi nggak ada sia-sia. Betul Bu? Betul Pak? Makanya kalau ada peluang apapun yang sifatnya kebaikan, ambil. Jangan diabaikan, jangan disia-siakan. Karena ada nilai sedekah dari semua kebaikan yang kita lakukan untuk persendian kita. Jelas apa tidak? Nah, jadi nilai sedekah udah jelas. Sodakoh tanpa ulfala. Sodakoh itu bisa menolak Nah, jadi biar kita selamat. Berbuat baik kepada orang lain itu intinya untuk melindungi diri kita. Nilai sedekah tajribu rizki, menarik rezeki. Berbuat baik pada orang lain itu sebenarnya untuk menarik rezeki. Coba pahami. Nolong nenek-nenek depan pinggir jalan. Nenek mau kemana? Mau itu ke Tomang Pulau Macan. Aduh, berani banget nenek ke Pulau Macan. Enggak, yang di sini tuh lewat kolong. Ayo diantar, kata Pahmi. Kan berbuat baik, bisa mengundang rezeki. Sampai di rumah nenek-nenek, ternyata anak orang kaya. Masya Allah, rumahnya sampai 10 tingkat. Orang kaya banget. Diantarin, tidak punya niat apapun. Pahmi itu hanya membantu. Karena ngaji Riyadhus Shalihin ini sedekah. Anaknya keluar, Dek, terima kasih udah nganterin emak. Iya, bentar. Gitu. Diamplopin. Dibuka 10 juta. Iya. Dapat second vario. Coba menarik rezeki, nolong orang tuh Masya Allah. Bisa menarik rezeki. Orang lain bakal ingat atas pertolongan kita. Suatu saat, di saat kita kepepet, di saat kita butuh, nah mereka-mereka yang di hatinya sudah ada nama kita, pernah ditolong, pasti tidak akan membiarkan kita. Itu sedekah, berbuat baik sama orang lain itu. Nah makanya, tiap hari kita harus mensedekahi daripada sulam. Sulam itu tulang belulang yang ada di tubuh kita. Dengan perbuatan baik, termasuk mendamaikan orang yang bermusuhan, itu pun merupakan sedekah. Ini malah dikepokin. Ayo, udah hantam terus, hantam. Masya Allah. Kita akan kebagian dosanya. Kalau dia Ustaz bagaimana? Orang dihantam tuh, diam, nggak mau bergerak apapun. Hati-hati. Kalau ada orang yang didolim depan mata kita dan kita diam, Rasulullah pernah lewat suatu kuburan. Kemudian di saat dekat kuburan Rasulullah diam lama sekali. Ditanya sama sahabat Ibnu Mas'ud, ya Rasul, ada apa? Kok lama banget kau diam dekat kuburan ini? Sebentar sahabatku, aku mendengar nih orang sedang dicambuk di dalam kubur. Gimana ya Rasul, kenapa? Maka dia protes. Kenapa kau cambuk aku begini banyaknya?
sampai mi'ata jildah, dalam hadisnya 100 kali cambukan, maka malaikat berkata, sholaita fi dunya bi ghairi tuhur, karena kamu pernah mengerjakan sholat di dunia tanpa bersuci. Kemudian yanduru ila madlum bi ghairi nasir, kalian menyaksikan orang yang didolim tapi tidak memberikan pertolongan. Orang yang sholat, jawaban malaikat di dunia tanpa bersuci, masuk kubur sudah disiapkan 100 kali cambukan. Ibu pernah sholat tanpa bersuci? Ibu sholat tapi nggak wudu pernah? Nggak pernah. Alhamdulillah. Tapi di saat ibu pulang kondangan adzan maghrib, kemudian langsung wudu tanpa lipstiknya dibersihkan dulu, lipstik masih merah di sini. Kemudian wudu, selesai sholat masih merah juga, padahal warna asli dari bibirnya itu hitam. Iya, hitam aslinya. Tapi kenapa jadi merah? Oh, tertutup dengan lipstik. Wudu karena pulang pas adzan maghrib, karena resepsinya tuh jam 5 berangkatnya, langsung wudu. Selesai wudu masih merah di sini, tanpa digosok terlebih dahulu. Nah, sholat ibu tuh tanpa bersuci. Kenapa wudunya tidak sah? Karena salah satu syarat wudu, usulul ma'i ilal basarati, sampainya air ke kulit. Sementara kulit itu terhalang dengan lipstik. Terhalang. Jadi si air tidak mengenai kulitnya, terhalang dengan lipstiknya, maka tidak sah wudunya. Kemudian ibu sholat, maka sholat tanpa bersuci, mati ditungguin oleh malaikat, 100 kali cambukan akan mengenai ibu. Maka gosok dulu tuh kalau habis kondangan tuh Bu, mau wudu, gosok biar cepat pakai serutan. Tuh hati-hati. Kemudian yang durul madlum bi ghairi nasir, menyaksikan, melihat orang yang didolim ghairi nasir, tanpa menolong. Kita tahu digebukin, wah dihantam, kita diam aja. Nah, mati kita di bang ijal, maka ditungguin tuh oleh malaikat dengan akan memberikan 100 kali cambukan. Beri pertolongan dengan apapun, berteriak, "Hei, berbelok!" Nah, kan begitu bisa. Orang kan kaget duluan. Itu kan sisi pertolongan kita, meskipun nggak berani nyamperin, tinggal teriak aja. Tapi kalau diem bahaya. Nah, jadi sedekah, membantu orang, menolong orang, mendamaikan orang, itu sedekah bagi kita. Berbuat baik itu akan mengundang kebaikan dari Allah diberikan kepada kita. Insya Allah. Hadis yang kedua, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ummi Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'ayyid radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laisal kazabu alladhi yuslihu bainan nasi fayami khairan aw yaqulu khairan. Wa fi riwayatin Muslim ziyadatun qalat walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nasu illa fi salasin ta'nil harba wal islaha bainan nasi wa hadisa rajulin imra'atuhu wa hadisal mar'ati zawjaha. Dari Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abu Mu'ayyid radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah termasuk pendusta orang yang menamaikan orang-orang yang sedang bersengketa, karena ia menuju kebaikan atau ia mengatakan yang baik-baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ada tambahan. Ummu Kulsum berkata, saya tidak pernah mendengar beliau membolehkan orang berkata dusta kecuali dalam 3 hal, yaitu dalam peperangan,
dalam mendamaikan orang-orang yang bersengketa dan dalam seseorang menceritakan keadaan istri atau suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua, bahwa kata Rasul tidak termasuk berbohong yang dosa dalam 3 hal. Nih, jadi kalau bohong itu dosa nggak? Dosa nggak? Dosa. Nek, minta duit perlu nggak punya, padahal ada di dompetnya. Dosa nggak? Dosa nggak? Dosa bohong. Ini sepi nih bu. Dosa itu bohong. Masih banyak kalimat yang tidak berbohong. Pak, minta duit dong Pak. Duit dulu, nggak punya, bapak mah nggak punya duit. Padahal dompetnya ada, bohong nggak? Bohong. Dosa nggak? Dosa. Dosa. Tapi kenapa pada dilakuin begitu? Ayo. Padahal masih ada kata-kata lain kalau memang tidak mau ngasih duit. Pak, minta duit dong Pak. Duit dulu, enggak. Nggak bakal dikasih. Udah kan bisa begitu juga. Duit Pak, nggak bakal dikasih kecuali lu pada sholatnya rajin. Baru akan dikasih, jangankan minta. Enggak juga bakal dikasih. Gitu. Jadi bohong itu dosa, tapi berbohong dalam 3 keadaan enggak dosa. Dan tidak dianggap itu berdusta. Kata Umi Kulsum, mana bohong yang dikategorikan tidak dosa? Kata Nabi, di saat berbohong di dalam peperangan. Berbohong dalam peperangan itu enggak dosa. Contohnya apa? Berdusta dalam peperangan. Umpama kita menyelinap kepada musuh, kemudian ketangkep. Kamu nih mata-mata ditangkap. Ada berapa pasukan kamu, teman-teman kamu? Ada 5.000, padahal 300. Nah, 5.000 pasukan kuda sekian, pasukan unta sekian, pasukan pemanah sekian. Padahal hanya 300 orang. Tapi karena untuk perdamaian perang tersebut, nah musuh biar tidak serakah, maka itu tidak dianggap bohong. Boleh itu. Menyemir rambut, uban disemir hitam itu harus. Haram. Kalau disemir hitam haram. Malah kalau disemir hijau gak jadi masalah. Hijau itu kan silakan tuh. Merah tenanawan, tapi kalau hitam haram. Iya, karena apa? Menghilangkan tanda dari Allah bahwa kita ini sudah akan terus mendekat kepada batas aja. Dihitemin lagi. Tujuannya apa sih? Biar hitam, biarin aja udah pada putih-putih. Biar kelihatan masih muda gitu. Emang mau nyari lagi? Apa gimana? Tapi di saat menyemir rambut hitam dalam peperangan tidak haram. Justru kalau ada pasukan-pasukan yang udah pada beruban, ini dicat hitam semuanya. Padahal udah pada aki-aki semua tuh dicat. Boleh biar kelihatan oleh musuh masih pada muda. Hitam semua, padahal sebenarnya mah aki-aki gitu. Nah boleh. Berbohong pun menyatakan pasukan sekian itu boleh. Untuk apa? Memenangkan peperangan demi tidak tertindas oleh musuh. Satu. Yang kedua, tidak dianggap dusta berbohong di saat mendamaikan orang yang sedang bersengketa. Kenapa sih kamu bermusuhan sama si Anu? Umpamanya Pami sama Heru. Ruk, kenapa kamu ngebenci Pami, bermusuhan Pami? Mulutnya yang gak sanggup nyaci maki saya. Masa saya mirip Aliando gitu kan?
Amin. Nah, pokoknya mulutnya, Masya Allah. Kata siapa Pami ngomong begitu? Saya yang sering ketemu dengan Pami gak pernah nyaci maki Heru, malah menceritakan Heru itu anak yang rajin. Walaupun dalam keadaan seperti apa, sholat gak pernah ditinggalkan, sedekah di mana-mana, sama orang tua santun. Emang begitu Pami? Iya, benar begitu. Waduh, berarti saya salah sangka. Iya, kamu tuh salah. Udah, gak usah dengar orang lain. Saya yang tahu. Oh, datang ke Pami, nih, kenapa sih musuhin Heru? Pelit. Umpama gitu. Kata siapa pelit? Enggak. Dia sering ngejar-jarin saya juga. Enggak, saya yang tahu. Dia ingin ngasih, kemudian ini itu dan yang ceritakan Pami ini baik. Oh yang benar gitu, iya. Udahlah selesai. Padahal mah nggak tahu menang, bikin karangan saja. Bikin karang biar Pami sama Heru boleh kan? Boleh. Model suami istri berantem melulu karena ada bisik-bisik tetangga. Gitu. Nah, kita damaikan, ngebohong di situ biar akur tuh suami istri, itu tidak termasuk dusta yang dosa. Bikin saja cerita yang baik supaya akur. Tuh kata Nabi, itu tidak termasuk dusta. Kemudian yang tidak termasuk dusta itu adalah untuk menceritakan, seseorang yang menceritakan keadaan istri atau suaminya untuk menjaga hubungan baik keduanya. Jadi menceritakan seorang istri kepada suaminya yang bagus, menceritakan kepada suami istrinya yang baik, padahal nggak seperti itu, supaya damai itu suami istri. Nah ini tidak menjadi kebohongan di dalam di dalam kedustaan tersebut. Itu dimaafkan oleh Allah karena tujuannya untuk kebaikan. Di dalam hadis yang lain, ada juga contohnya, tidak termasuk bohong jika menyelamatkan nyawa orang. Menyelamatkan nyawa orang. Ada yang masuk tuh ke rumah kita, datang tuh belakang, mana? Lihat orang nggak Pak? Kesini Pak. Gua bunuh tuh orang. Saya nggak lihat siapa-siapa. Tadi saya di sini. Yang benar Pak, benar. Sumpah saya nggak lihat apa-apa. Padahal di rumah kita. Nah itu tidak termasuk dusta yang berdosa. Dimaafkan. Kenapa? Untuk menyelamatkan nyawa orang. Boleh. Silahkan. Atau dalam subul iman, berbohong untuk menyenangkan pasangan hidup. Boleh. Seperti istri masak, baru belajar, nggak berasa garamnya, nggak berasa asamnya. Mas, gimana rasanya masakan aku? Masya Allah, nyenyak sekali. Pokoknya mah nggak ada makan model masakan kamu di warteg-warteg, nggak pernah ngerasain model begitu. Emang nggak ada rasanya gitu kan? No. Jadi itu tidak termasuk kebohongan di saat ingin menyenangkan daripada pasangan hidup. Jangan jujur kalau di situ, nyakitin. Nah, tapi kalau ditambahin garamnya lagi lebih enak lagi gitu. Tapi kalau dikurangin tuh asalnya lebih enak lagi. Ini udah mantap, pada boro-boro mantap gitu kan. Nah, boleh untuk menyenangkan pasangan hidup. Nah, jadi jemaah, ternyata membuat perbuatan baik kepada orang lain itu adalah bagian yang akan menyebabkan Allah suka kepada kita, Allah ridho kepada kita. Dikarenakan itu merupakan amal soleh yang bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Dan bisa jadi rahmat Allah pun diberikan dengan amal baik kita tersebut. Nah, maka oleh karena itu pastikan di setiap kali ada orang yang melakukan keburukan, kita ingatkan.
Ada yang permusuhan, kita coba damaikan. Ada yang bodoh, kita ajarkan. Ada yang jatuh, kita bangunkan. Kemudian ada yang naik kepeleset, kita pegangin. Peluang yang baik itu harus kita ambil. Karena itu merupakan sedekah bagi kita. Dan peluang besar di setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap kebaikan yang kita kerjakan di balik itu ada rahmat Allah. Bisa jadi dari sekian deretan kebaikan yang ada, bakal ketemu satu kebaikan yang benar-benar Allah menyimpan rahmatnya untuk kita. Insya Allah. Jadi jangan pernah berhenti melakukan kebaikan sampai mata ini menutup untuk selamanya. Jangan pernah berhenti melakukan kebaikan sekecil apapun sampai mulut ini membisu untuk selamanya. Dikarenakan Allah menyimpan rahmatnya di setiap kebaikan yang hambanya kerjakan. Termasuk mendamaikan orang lain itu adalah kebaikan. Memberitahukan kepada orang lain itu adalah kebaikan. Doa kita mau berangkat ngaji gitu atau mau berangkat ibadah dari rumah, gimana kan? Apa itu Rasulullah SAW menyampaikan setiap kali kita akan berangkat ke tempat yang kita tuju, mau keluar rumah, maka katakanlah bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu tuh Pak. Bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah. Dengan namamu ya Allah, aku serahkan semua urusan yang akan aku hadapi ke depan kepada Engkau. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali dengan pertolongan Engkau. Itu. Kalau Sayyidina Ali menambahi, kalau mau pergi ke suatu tempat ataupun kemanapun, apalagi menagih utang, maka Sayyidina Ali itu membaca surah Al-Quraisy. Ada riwayatnya, Sayyidina Ali itu membaca li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Tuh. Sayyidina Ali. Tapi secara umumnya cukup dengan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Insyaallah berkah. Ya. Grup B belakang ada. Insya Allah hari Rabu besok kita sudah 1 Rajab sesuai dengan amalan yang sudah disampaikan di pengajian-pengajian tahun yang kebelakang, bahwa Rasulullah mencontohkan supaya di bulan agung, bulan yang diharamkan oleh Allah untuk melakukan peperangan 4 bulan, diantaranya Rajab, maka kita perbanyak di dalamnya berdoa. Doanya Rasul langsung contohkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Nah, mulai dibaca berarti malam Rabu, karena perpindahan hari dalam Islam itu ba'da maghrib. Itu baca mulai itu malam Rabu. Kemudian banyakin istighfar, Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Kemudian tasbih daripada bulan Rajab, tasbih bulan Rajab, yaitu Subhanallahil Hayyil Qayyum tanggal 1 sampai tanggal 10, 100 kali per hari. Boleh cash, boleh kredit, terserah. Kemudian tanggal 11 sampai 20 Subhanallahil Ahadis Somad. Tanggal 21 sampai akhir Subhanallahil Ra'uf. Subhanallahil Ra'uf. Maha suci Allah yang maha hidup dan berdiri sendiri. Itu hari tanggal 1 sampai 10. 11 20 Subhanallahil Somad. Allah yang Maha Esa dan tempat bergantung segala urusan. Yang ketiga Subhanallahil Ra'uf. Maha suci Allah, zat yang maha baik, supaya kebaikannya diberikan kepada kita. Kemudian puasa itu ada perikhtilafan, tapi pribadi saya mengikuti daripada para ulama. Ibnu Abbas meriwayatkan dalam kitab Duratun Nasihin memuliakan Rajab di tanggal 1 di hari pertama,
dengan berpuasa akan terhapuskan dosa-dosa kecilnya 3 tahun. Tanggal 2, 2 tahun. Tanggal 3, 1 tahun. Dari tanggal 4 sampai habis, setiap harinya 1 bulan penghapusan dosa untuk kita. Kemudian Al-Habib Abdullah Awi Al-Haddad dalam kitab Nasuhiyudiniyah, barang siapa berpuasa 3 hari berturut-turut di bulan yang diharamkan berperang oleh Allah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Yang dekat berarti Rajab. 3 hari berturut-turut, Khamis, Jumat, Sabtu. Nabi menyebut hari. Khamis, Jumat, Sabtu. Ba'adahullah minan nar. Allah akan menjauhkan orang tersebut daripada api neraka jahanam. Berarti di bulan Rajab ini cari hari yang 3, Kamis, Jumat, Sabtu. Tanggalnya terserah. Yang penting 3 hari ini itu berturut-turut karena disebutkan oleh Nabi. Allah akan menjauhkan daripada api neraka dalam kehidupan kita semua. Kemudian Syekh Al-Hamid Al-Qudsi, kalau nanti umur kita sampai di Jumat terakhir di bulan Rajab, puji Rasulullah SAW dengan kata Ahmadur Rasulullah wa Muhammadur Rasulullah. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah 35 kali. Nah, manfaatnya ini ulama soleh, amalan ulama soleh. Boleh emang Ustaz ikutin ulama soleh, kan bukan hadis. Kan Allah bilang atiullaha wa ati rasul wa ulil amri. Ikutin Allah, ikutin Rasul, ikutin para ulama. Ulama udah mengamalkan, udah merasakan. Kata Syekh Abdullah Al-Habib Al-Qudsi dalam Kanjun Najah Wasurur, orang yang memuji Rasul di Jumat terakhir di saat khotib di atas mimbar, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah 35 kali. Riwayatnya apa? Gak bakal kita sepi rezeki, gak bakal kesepian yang namanya uang. Rahasianya gak siapa-siapa. Demi siapa-siapa. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau agak sulit rezeki setahun ini, jangan-jangan Rajab kemarin kita tidak memuji Rasul di Jumat terakhir. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah 35 kali, nggak bakal sepi uang. Oh, insya Allah. Bacanya kapan sih? Ya? Dibacanya kapan? Di saat khotib di atas mimbar. Pelan-pelan saja. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah. Jumat terakhir di bulan Rajab. Coba buktikan setahun ke depan. Ya. Rahasia. Ya dengerin aja kalau orang lagi ceramah, ibu di rumah saja bacanya. Wah, ini lagi ceramah nih. Berarti di atas mimbar udah ibu baca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Gampang kan? Gampang. Insya Allah. Tahun kemarin pada baca nggak Rajab? Pantas pada sepi Insya Allah. Nah, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan bulan Rajab yang akan datang. Kita bisa mendapatkan kemuliaan di dalamnya sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul, para sahabat, dan para ulama sholih. Oh, satu lagi, dulu pernah disampaikan, membaca surah Al-Ikhlas 12 kali setelah sholat duhur. Insya Allah kalau meninggal sebelum datang Rajab tahun yang akan datang, jasad kita nggak bakal ada di dalam tanah. Insya Allah. Ya. 12 kali Al-Ikhlas pada sholat duhur. Nggak lama kok. Al-Ikhlas, 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 Al-Ikhlas. 12 kali. Ya, insya Allah. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan Allah berikan kesempatan kepada kita meraih kemuliaan di bulan Rajab yang akan datang. Bila ingin lebih jelas apa penyampaian tentang bulan Rajab, dibuka saja di
YouTube Ustaz Jajang. Iya, Jajang Ahad. Insya Allah tentang Rajab sudah ada gitu kan, sudah ada. Insya Allah. Kita sama-sama akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.